Silahkan duduk kembali. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Tuhan memberkati lebih lagi. Haleluya. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Setiap ketemu dengan Tuhan, kita menjadi bersukacita. Amin. Amin. Kenapa kita harus bersukacita? Bukan karena kita mendapatkan sesuatu, ketemu dengan antara satu dengan yang lain, tetapi karena kita tahu kita telah bertemu dengan Tuhan kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan kepada kita semuanya. Hubunganmu menentukan cintamu kepada Tuhan. Hubunganmu menentukan seberapa cintamu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita semuanya berharap ya. Berharap apa? Berharap memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Berharap memiliki hubungan yang melekat kepada Tuhan. Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Ya, gimana enggak kita merindukan memiliki kedekatan dengan Tuhan? Dia pencipta langit dan bumi. Dia pemilik segala-galanya. Dan sekaligus Dia adalah penebus hidup kita. Ya. Maka sangat indah sekali dan sangat kita harapkan kita ini memiliki hubungan yang posisinya kalau bisa di level paling atas lah ya. Di seluruh muka bumi ini kalau bisa kita yang menjadi paling dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saat kita melekat dengan Tuhan maka itu kita sedang berada di posisi yang sangat-sangat mulia. Ya. Posisi kita benar-benar di tempat yang sangat-sangat terhormat, sangat-sangat mulia Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita dekat dengan raja di atas segala raja. Iya. Nah, sehari ini apa yang akan kita perhatikan, beberapa hal yang akan kita perhatikan tentang hubungan kita menentukan seberapa cinta kita kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan tidak jual mahal, tetapi justru menyediakan fasilitas. Tuhan tidak jual mahal, ya. Bapak Ibu, ini adalah hal yang luar biasa. Kalau dikatakan Tuhan itu enggak jual mahal, ya. Untuk kita bisa mendapatkan cintanya, untuk kita bisa mengungkapkan cinta kita kepada Dia, untuk kita bisa dekat dengan Dia. Ya. Tuhan bahkan justru Tuhan mempermudah bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Dia. Bahkan sampai melekat, ya. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara enggak suka seseorang dekat-dekat dengan kita gitu. Ya, jangan dulu bilang wanita sesama wanita, mungkin waktu masa muda kita pernah punya teman cowok mungkin ya, kita nggak senang kalau dia dekat gitu ya. Ada yang kita nggak suka gitu contohnya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan Dia itu penguasa tunggal langit atas langit dan bumi ya. Dia mau kita jatuh cinta kepadanya. Dan Dia buka fasilitas supaya kita bisa terus datang mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Bahkan sampai kita melekat. Sejak di Taman Eden ya. Sejak Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sejak di Taman Eden Tuhan sudah ingin membangun hubungan yang intim dengan kita ciptaannya. Itu sudah sejak awal penciptaan Bapak Ibu Saudara. Ya, Ia sangat ingin kita selalu bersama-sama dengan Dia. Kita nggak perlu caper, ya. Artinya aku cari perhatian lah supaya Tuhan juga mencintai aku. Nggak perlu. Kenapa? Karena Dia cintanya sangat besar kepada kita. Kita nggak perlu, aku mau harus bagaimana ya supaya Dia juga mencintai saya. Enggak perlu, karena Dia sangat mencintai Bapak Ibu Saudara.
sampai dia memberikan hidupnya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kepada kita semuanya. Tetapi setelah di Taman Eden, manusia jatuh di dalam dosa, ya, sehingga ada jurang yang tadinya Tuhan ingin bersama-sama dengan kita, tapi karena dosa ada jurang, kita nggak bisa bersama-sama dengan Dia lagi. Ada jurang pemisah, ya. Kita nggak bisa bersama-sama karena kenapa? Antara terang dan gelap, ya. Antara kekudusan dan dosa nggak bisa. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia nggak diam aja. Waduh, sudah ada pemisah nih antara saya dengan manusia. Tuhan nggak diam aja, ya udahlah, udah jauh. Tetapi apa yang Dia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Dia berusaha, ya, bagaimana supaya Dia bisa tetap bersama dengan kita. Kita akan baca di dalam Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. 1, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi karena dosa kita jauh dari Tuhan. Gak bisa ketemu, ya, karena dosa. Tetapi sudah menjadi dekat. Sekarang menjadi dekat karena kenapa? Enggak ada lagi jurang pemisah. Kenapa? Oleh darahnya, yaitu pada saat Yesus mati di kayu salib, Dia menanggung semua dosa kita, Dia membayar hutang dosa kita, sehingga kita bisa kembali dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saat Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci itu terbelah dua, membuat kita bisa langsung, ya, kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, bisa langsung berbicara kepada Tuhan, kita bisa langsung berdoa kepada Tuhan, ya. Kita bisa kembali menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Sebelumnya karena kita jatuh dalam dosa, kita harus diwakili oleh imam-imam, ya, yang telah ditunjuk. Ada imam yang akan datang kepada Tuhan. Kita nggak bisa doa langsung kepada Tuhan, ya. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib, kita bisa kembali menjalin hubungan. Siapa yang mau lebih dekat, bebas datang langsung kepada Tuhan. Jadi supaya kita bisa dekat kembali dengan Tuhan, Tuhan membuat akses, ya. Tuhan membuat akses supaya tidak ada halangan, tidak ada penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Dan akses yang dibuat itu harganya mahal, Bapak Ibu Saudara. Itu ibarat tiket yang harus kita punya supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Harganya mahal dan sudah dibayar. Kita punya tiket untuk ketemu dengan Tuhan yang sangat mahal harganya, yaitu darah yang dikorbankan di kayu salib, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, bebas, semua kita bebas untuk datang kepada Tuhan. Selain lewat kematiannya, bukan hanya kematiannya saja, bukan hanya darahnya saja, fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan. Apalagi Dia berikan Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Udah dikasih darahnya, dibuka pintu lebar, kita boleh datang, lalu dikasih lagi Roh Kudusnya. Untuk apa? Untuk menuntun kita, ya. Untuk menuntun, menasehati kita. Dia kasih Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu gak perlu kita cari-cari, ya. Jadi langsung dikasih kepada kita. Apalagi yang Tuhan kasih? Dia memberikan firman. Supaya apa? Supaya kita jangan salah melangkah. Supaya kita jangan salah arah, ya. Dia kasih firman-Nya. Supaya yang tadinya kita punya tujuan ketemu Tuhan, ujung-ujungnya ketemu gondoruo, ya. Tapi
Karena firman kita nggak mungkin salah jalur, salah tujuan. Makanya diberi firman. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa dekat sebenarnya. Karena Tuhan sudah kasih fasilitas. Lalu terkadang Tuhan izinkan badai. Tuhan izinkan kesulitan. Itu menjadi cara yang Tuhan lakukan supaya apa? Supaya kalau ketika kita lalai, tidak mendengarkan Roh Kudusnya, tidak memperhatikan firman-Nya, kita melakukan kelalaian sehingga ada sedikit penyimpangan yang kita lakukan, dia kasih kita teguran ataupun ujian supaya kita kembali lagi mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi begitu Tuhan membuat lengkap fasilitasnya supaya kita bisa datang dekat bahkan melekat kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan ya, cara kreatif inisiatifnya yang Dia berikan kepada kita dan semuanya nilainya mahal Bapak Ibu Saudara untuk bisa bersama dengan kita. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa lebih dekat dengan Dia ya? Fasilitasnya sudah ada. Dari segi fasilitas yang sudah ada ya, barangkali kalau kita menggunakan seluruh fasilitas itu dengan baik, kemungkinan bisa kemungkinan Bapak Ibu Saudara ada di posisi pertama. Posisi pertama yang paling dekat dengan Tuhan. Bisa ya. Karena kenapa? Enggak ada lagi hambatan. Semuanya bebas untuk datang kepada Tuhan. Ya. Saya pernah punya kesaksian, ya bukan pernah. Ya ini yang saya lakukan dulu. Bagaimana caranya supaya saya itu dekat dengan Tuhan. Dulu saya tentukan setiap jam 12 jangan sampai lewat 1 detik pun. Jam 12 malam itu jangan sampai lewat ya. Harus saya yang pertama datang kepada Tuhan. Itu pikiran saya. Jam 12 malam harus saya berdoa, harus saya datang kepada Tuhan. Kenapa? Bukan karena itu jam 12 ada sesuatunya. Tetapi di pikiran saya jangan sampai ada yang mendahului saya untuk ketemu dengan Tuhan. Setiap hari harus saya yang pertama ketemu dengan Tuhan. Nah, tapi bukan hanya saya yang melakukan hal seperti itu. Banyak juga yang melakukan, tetapi itulah yang muncul di dalam pikiran saya waktu itu untuk membangun hubungan. Ada kerinduan saya yang harus pertama dilihat oleh Tuhan dalam memulai hari yang baru. Jadi jam 12 berarti sebelum jam 12 sudah harus was-was buka mata. Jangan sampai kelewat gitu ya. Jadi itu muncul dari mana? Dari hati. Hati yang cinta, hati yang rindu untuk ketemu dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu setelah itu nanti jam 4 doa pribadi di kamar, setengah 5 doa bersama semua pastori, setengah 5 bisa sampai jam 7 Bapak Ibu ya. Apalagi kalau hambanya ikut doa, bisa sampai jam 8 doa pagi dari setengah 5 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara itu adalah usaha kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Saya percaya semua kita punya usaha masing-masing ya. Bagaimana supaya Tuhan bisa melihat bahwa kita mengasihi Dia, bahwa kita ingin dekat dengan Dia ya. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama yang kita perhatikan, yaitu bagaimana kita menggunakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan. Tuhan gak jual mahal, bahkan Dia terbuka lebar, Dia kasih fasilitas. Tergantung kita sekarang bagaimana kita menggunakan fasilitas yang Tuhan berikan supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan menanti kita untuk melekat kepadanya.
Ada kan lagu itu, ini saya teringat lagu ini lagu zaman dahulu ya. Apa itu? Baru sekarang saya ingat apa itu? Pada waktu pagi kau tahu nggak lagu itu ya? Kau mendengar seruanku. Ini pun saya udah hampir lupa. Pada saat saya lupa juga ya. Tapi itu lagu yang menunjukkan bahwa di saat pagi hari sebelum kita pun datang kepada Tuhan, dia udah nunggu. Nah, itu ada di Mazmur kan? Dia sudah menunggu kita. Jadi ibaratnya saya yang menetapkan jam 12 teng untuk ketemu dengan Tuhan. Sebelum saya datang pun dia udah nunggu. Jadi tunggu-tungguan. Jadi itu namanya cinta bersambut. Ya, cinta bersambut. Ya, Tuhan gak jual mahal, saya juga meresponi. Ya, dan kan enak daripada masih harus cari-cari cintanya, kan sulit sekali. Ya, Tuhan mempermudah bagaimana supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita lihat bagaimana supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, yaitu adalah harus mencintai Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Harus mencintai Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya. Jika seorang mengasihi, ia akan menuruti. Menuruti itu artinya mentaati. Mentaati apa? Mentaati firman-Ku. Jika seperti tadi kita tidak menyukai seseorang, ya, walaupun dia mencintai kita, tapi kalau kita nggak mencintai dia, jangankan ingin ketemu, ya. Bukan jangankan ingin ketemu, terbalik ini. Jangankan berusaha untuk ketemu, keinginan pun nggak punya, betul nggak ya? Kalau kita nggak mencintai seseorang, walaupun dia bilang aku cinta mati sama kamu, jangankan punya usaha untuk ketemu, niat untuk ketemu pun jauh, ya kan? Jauh. Tapi kalau kita itu ada rasa cinta, nah seperti ini, dia akan menuruti firman-Ku. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya kisah cinta ya, yang menunjukkan usaha gitu ya. Usaha untuk membuktikan cinta. Nah, ini salah satu contohnya, bukti. Jika kita mencintai seseorang, mungkin dia nggak mencintai kita, justru kita yang punya usaha. Gimana supaya dia mencintai saya? Betul nggak ya? Iya, walaupun dia nggak cinta, tapi kita cinta, kita akan punya usaha gitu. Apalagi kalau dia mencintai, aduh, ya kan gayung bersambut, ya kan makin mudah kita memadukan cinta itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya pernah melihat seorang, bukan pernah melihat, ya ini memang ada di sekitar kita dulu waktu saya di Jakarta. Ada seorang pemuda, ya pemuda lah ya, pemudi menikah, udah punya anak satu, masih bayi baru-baru gitu, berapa bulan. Lalu dia bawa adiknya yang paling kecil, ini udah lulus SMA gitu ya. Ya seperti keluarga Korudi lah ya, cantik lagi, orang Kalimantan, cantik lah kan, Chinese gitu. Lalu tinggal satu rumah ya, mungkin dibawa buat lumayan buat bantu lah ya gitu. Nah,
Ternyata adiknya ini mencintai suaminya. Lah, dan suaminya ini pun menyambut gitu. Ya, berantakanlah keluarga itu. Lalu dinasehatilah adiknya ini, ya kan? Lalu adiknya ini bilang apa? Kalau enggak, kalau mereka dilarang, dia mau bunuh diri katanya. Kakaknya stres, ya kan? Adiknya mencintai suaminya. Kalau dilarang adiknya mau bunuh diri. Streslah kakaknya ini, anaknya masih bayi. Apa yang dilakukan kakaknya ini? Dia ngalah. Cara dia ngalah itu gimana? Dia yang bunuh diri. Akhirnya kakaknya ini mati. Dan mereka tetap lanjut Bapak Ibu. Ya. Dan anaknya itu akhirnya diantar ke orang tuanya, ke neneknya anak itulah ya. Kan ini ngeri kan? Tetapi itulah yang namanya kekuatan cinta. Dia menerobos apa? Menerobos segala hambatan gitu. Hanya saja cara dia ini cinta yang dia lakukan ini adalah cinta yang salah. Ya. Dia melanggar, dia nggak peduli dengan perasaan orang, nggak peduli dengan kebahagiaan, nggak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan adat, nggak peduli dengan rasa malu yang akan ditanggung oleh keluarganya. Dia nggak memperdulikan apapun. Karena apa? Cinta ini, itulah kekuatan cinta. Tapi ini adalah cinta yang salah. Tetapi begitu juga dengan kekuatan cinta yang benar. Kalau kita memang punya cinta yang benar, yang sungguh-sungguh, itu kuat menembus segala halangan juga, ya. Maka ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, saat menceritakan kisah ini saya jadi teringat, saya jadi kepingin udah seperti apa sekarang anaknya itu ya. Kalau dulu sudah lahir saya masih di Jakarta, berarti sekarang udah anak gadis lah ya anaknya itu ya. Dibawa ke Kalimantan ya. Pasti cantik, memang suaminya ganteng. Dan kakaknya ini memang cantik tapi tidak secantik adiknya. Jauh lebih cantik adiknya memang ya. Nah, maka ayat ini Bapak Ibu Saudara menjelaskan jika kita mengasihi Tuhan, maka tentu akan ada keinginan, bahkan bukan hanya keinginan, tetapi usaha, ya. Usaha apa lagi yang bisa kita katakan seperti yang dilakukan anak remaja tadi? Usaha yang luar biasa, ya, untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Berarti untuk dekat dengan Tuhan butuh alasan. Alasan apa? Hubungan cinta kasih. Makanya dikatakan jawab Yesus, jika seorang mengasihi maka ia akan menuruti. Jadi yang membuat kita bisa menuruti, yang membuat kita bisa menuruti itu artinya taat. Yang membuat kita bisa taat itu harus memiliki hubungan cinta kasih kepada Tuhan, ya. Nah, hubungan cinta dan kasih tidak bisa hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan lewat apa? Lewat tindakan. Itulah makanya dikatakan menuruti, mentaati. Hubungan kita dengan Tuhan bisa dilihat dengan tindakan kita, dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketika kita bicara ketaatan Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita pikirkan? Kalau kita bicara ketaatan, kita membayangkan hal-hal yang besar. Artinya seperti apa itu? Dianiaya, ya kan? Mati martir, ya. Seperti yang sering kita lihat di media-media sosial kan, di negara-negara lain banyak itu yang dianiaya, yang martir karena mempertahankan Yesus, banyak kan? Nah, kita mungkin bisa memikirkan hal seperti itu, dan itu memang ya betul juga, itu ketaatan kepada firman Tuhan. Tetapi jangan dulu kita sampai ke sana, ya.
Firman Tuhan berkata dalam Lukas 16 ayat 10, tadi saya nggak kasih ya, kita baca bersama-sama ayat terakhir, yuk buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 ya. Lukas 16 ayat 10. Oh ada, cepat nih Mbak Vina, ini luar biasa ya. 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya, ia setia juga dalam perkara besar. Ini bicara kesetiaan. Lalu sambungannya, dan barang siapa tidak benar, ini tidak taat, ya, dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar, tidak menunjukkan ketaatan juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ketaatan harus kita mulai dari, ya, barang siapa tidak benar, tidak taat dalam perkara-perkara kecil, ya. Ketaatan harus kita mulai dari hal-hal kecil, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal kecil ini seperti apa? Saking kecilnya Bapak Ibu Saudara, ya. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan gak dilihat orang, ya kan? Kita udah kerja, kita udah melakukan ini dan itu, kita udah melayani, kita udah setia jadi WL, jadi singer, jadi musik, setia angkat kursi, bersih-bersih apa segala macam, setia berdoa, gak ada yang lihat, saking kecilnya, ya, gak ada yang puji, kita udah mendukung pekerjaan Tuhan, kita lihat ada yang rusak, kita bantu upaya bisa diperbaiki, kita lihat ini dan itu ada yang perlu kita lakukan. Gak ada yang memuji, kenapa? Tidak ada yang memberi perhatian terhadap apa yang kita perbuat. Kita udah kerja keras untuk mendukung acara-acara supaya sukses, ya. Dan bahkan mungkin kita yang paling bekerja keras di antara semuanya, enggak ada yang memberikan jempol. Enggak ada yang apa lagi. Karena saking enggak terlihatnya. Karena itu perkara-perkara kecil itu ya. Coba kalau mati martir kan seperti yang di YouTube itu kan langsung ketahuan, langsung kelihatan. Nah, tetapi itu menunjukkan ketaatan kita dalam perkara kecil, kita sudah masuk, ya, kita udah masuk di sana. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Puji Tuhan, kita udah masuk melangkah ke perkara-perkara kecil. Dari kalau kita belum masuk ke situ, gimana kita mau sampai ke perkara besar? Kita belum setia, belum taat untuk hal-hal kecil, berdoa, ya, saat teduh. Bagaimana kita mau menjadi penginjil besar, hamba Tuhan besar? Bagaimana kita mau martir? Kalau kita enggak bisa mengampuni, gimana mau martir, ya kan? Karena martir itu walaupun dia dianiaya, disiksa, mau dicambuki, mau digorok, dia tetap lepaskan pengampunan, ya. Karena dia mati di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, ya, mempertahankan imannya. Jadi kita sudah masuk di dalam perkara kecil. Maka jangan sampai ada yang belum masuk ke dalam perkara kecil, ya. Mari kita, ya, masuk di dalam hal-hal kecil ini. Kemudian yang ketiga, hubungan lebih dekat
jika ketaatan disertai dengan kesetiaan. Ketaatan dan kesetiaan sama dengan komitmen, ya. Kita bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan jika kita punya ketaatan dan kesetiaan. Tidak cukup hanya taat, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau hanya taat, ya, itu bisa 1 kali, 2 kali, 1000 kali. Tapi kalau setia, tidak jenuh-jenuh melakukannya. Ya. Supaya hubungan kita ini terus berlanjut, maka harus dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Kalau hanya taat, kemungkinan besar akan putus di tengah jalan. Ya. Putus cinta namanya, gitu ya. Putus cinta dengan Tuhan. Enggak setia lagi, enggak tekun lagi, ya. Dari mana kita belajar tentang ketaatan dan kesetiaan? Contohnya dari Yusuf. Yusuf itu taat dan setia. Kenapa? Karena dia bisa menunjukkan kesetiaannya tidak memandang kondisi. Sejak dia di rumah orang tuanya sampai dia di rumah Potifar, masuk penjara, ya. Sampai dia menjadi orang paling besar di Mesir, dia tetap takut akan Tuhan. Jadi dalam kondisi sulit, dalam kondisi berjaya, dia tetap takut akan Tuhan. Dalam keadaan apapun dia takut akan Tuhan. Nah, berarti dia masuk dalam golongan taat dan setia dalam segala keadaan. Jadi ketaatan tidak hanya dilakukan sesuai kondisi, ya. Ya kalau kondisinya begini ya aku bisa, aku taat, aku enggak bisa, ya. Tetapi kalau melihat dari Yusuf ini, inilah yang namanya taat dan setia. Dalam segala keadaan dia menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Taat dan setia tadi saya katakan komitmen. Itulah komitmen kepada Tuhan. Jika hanya taat itu tidak akan bertahan lama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya punya ketaatan, aku taat sama Tuhan. Ya contohnya, saya mau melayani nih. Ya udahlah, saya mau melayani kepada Tuhan. Ya, saya mau dijadwal hari ini nih untuk khotbah. Ya udah, ya saya mau taat deh, ya kan? Hari ini saya taat, terus besok-besoknya saya nggak taat lagi, gitu. Jadi kalau begini-begini terus, kemungkinan cinta kita kepada Tuhan tidak akan bertahan lama. Tapi jika dan sebaliknya, kalau hanya setia, aku setia, pokoknya aku setia, ya. Tapi nggak taat. Itu namanya kesetiaan tanpa nilai, nggak ada nilainya, ya. Kita kehilangan nilai dalam kekristenan kita. Waktu saya dalam pelayanan saya dulu ada daerah pelayanan saya itu punya KTP-nya itu Kristen, tapi ya preman, bawa golok kalau marah, di rumahnya ada pisau panjang, kalau marah diambil itu pisaunya, ya, dan tidak ibadah. Nah, tapi setia, kalau ada yang menghina kekristenan dia paling marah. Jadi dia setia menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tapi tidak taat. Nah, jadi kekristenannya tidak punya nilai. Apa namanya ini? Ini bisa dikatakan cinta palsu. Ya kan? Cintanya palsu. Gak ada buktinya, gitu. Ngomong besar cinta tapi gak ada bukti. Kalau hanya taat, cintanya bisa putus
sewaktu-waktu. Jadi oleh karena itu harus taat dan setia. Itu harus kita usahakan, harus taat dan setia, harus komitmen. Ini harus kita perjuangkan ada di dalam kehidupan kita. Misalnya kita harus berusaha tetap tetap jujur walaupun ada kesempatan untuk curang, ya. Kita harus berusaha untuk tetap setia berdoa walaupun tubuh kita terasa begitu capek luar biasa. Ya. Ada di sini yang setia berdoa untuk berdoa syafaat, masih ada yang selalu berdoa syafaat, bukan hanya datang kepada Tuhan loh maksudnya ya. Karena kita kan harus saling mendoakan, harus mendoakan paling tidak keluarga kita dan seluruh jemaat Tuhan. Kalau belum sampai ke tetangga-tetangga, ya paling tidak ingat keluarga kita dan seluruh jemaat Tuhan, gak boleh lupa. Bangsa ditambahkan seperti itu, ya. Dibawa terus di dalam doa, belajar terus untuk setia. Karena kita punya tugas itu Bapak Ibu Saudara, kita punya tugas sebagai pendoa juga ya. Nah, kalau terkadang ketaatan yang kita lakukan itu terlihat sia-sia. Aku udah taat tapi gak ada hasilnya, percuma ya. Udahlah gak usah. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Kenapa kita harus taat? Apakah karena ada hasil? Kadang kita berpikir gitu ya, aduh gak ada hasilnya ya. Udah doa gak ada hasilnya, udah lakukan ini gak ada hasilnya. Kenapa kita harus taat? Apa karena ada hasilnya? Apa karena ada upahnya? Apa karena ada berkahnya? Apa karena kita melihat ada perubahan? Kenapa kita harus taat? Bukan karena itu, tetapi karena apa? Karena Dia Tuhan, karena Dia layak untuk ditaati, karena kita harus taat memang kepada Dia, karena Dia Tuhan kita. Jadi kita harus mentaati Dia. Gitu. Jadi kita taat bukan karena yang lain, tapi karena Dia itu Tuhan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang keempat kita belajar, taat karena Dia adalah Tuhan, bukan karena hasil, tetapi walaupun kita taat karena Dia adalah Tuhan, karena Dia layak untuk ditaati, bukan karena hasil, tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap memberi janji. Apa janjinya? Ya enggak enak dong, kalau taat enggak ada hasilnya, gimana ya? Tuhan memberi janji Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang taat dan setia, hidupnya disertai oleh Tuhan. Amin. Tadi saya bilang ayat terakhir ya. Kalau begitu saya yang baca ini satu ayat lagi. Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan apa? Setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan apa? Melakukan dengan setia, taat dan setia, ya. Taat dan setia, maka engkau akan diangkat katanya. Bahkan firman Tuhan yang lain juga berkata di dalam Yohanes, jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil yang baik di negerimu, ya, di negeri itu. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu tidak akan pernah cuma-cuma, tidak akan pernah sia-sia. Ya. Ada janji yang diberikan. Bahkan bukan hanya tidak sia-sia, bahkan ketaatan dan
kesetiaan menjadi dasar utama kita untuk apa? Menerima berkat Tuhan. Menjadi dasar utama untuk kita menerima berkat Tuhan. Keselamatan itu diberi dengan cuma-cuma Bapak Ibu Saudara, tetapi berkat Tuhan ya harus kita terima juga lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Kita taat dan setia itu menjadi dasar untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Jadi jangan lupa Bapak Saudara, tidak akan pernah sia-sia walaupun seperti tadi tak terlihat saking kecilnya, nggak ada yang tahu. Padahal kita berjuang berat loh untuk melakukannya ya, walaupun hanya untuk hadir, contohnya kita itu udah berjuang ya, tapi nggak ada yang melihat gitu. Tapi mata Tuhan tidak buta. Hal sekecil apapun Tuhan tahu semuanya. Tuhan catat semua apa yang kita perbuat. Bapak Saudara, hari ini kita sudah belajar Bapak Ibu supaya kita komitmen atau taat dan setia ya, supaya kita bisa meningkatkan, karena hubungan kita dengan Tuhan ditentukan oleh seberapa cinta kita kepada Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan ya ditentukan oleh seberapa kita cinta kepada Tuhan, karena itu adalah firman-Nya. Jika engkau mengasihi maka engkau akan menuruti. Kita sudah belajar Tuhan sudah bayar mahal untuk memberikan kita akses fasilitas supaya kita bisa ketemu dengan Dia, yaitu lewat darahnya. Lewat apa lagi tadi? Ada yang ingat? Lewat darahnya. Ada yang ingat apa lagi? Ada 4 tadi. Roh Kudus, lalu firman Tuhan, dan terkadang ada sedikit ujian yang diberikan kepada kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita punya cinta yang bertahan? Ya, punya cinta yang bertahan itu maksudnya gimana? Punya cinta yang kita bisa tunjukkan lewat ketaatan dan kesetiaan. Kalau hanya taat tadi saya katakan, sewaktu-waktu kita akan putus cinta kepada Tuhan ya. Tapi kalau ketaatan dan kesetiaan, kita akan memiliki cinta yang kuat, yang bisa menerobos seperti anak remaja tadi ya, menerobos segala rintangan ya. Beberapa hal yang kita sudah pelajari hari ini. Yang pertama, Tuhan tidak jual mahal kepada kita, justru Dia sediakan fasilitas, tergantung kita menggunakan fasilitas itu supaya kita bisa meningkatkan kedekatan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan, tentunya dengan memiliki cinta kepada Tuhan yang kita bisa tunjukkan lewat ketaatan. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak pernah putus cinta dengan Tuhan, yaitu dengan memiliki ketaatan dan kesetiaan yang disebut dengan komitmen Bapak Ibu Saudara. Dan jikalau suatu saat kita sedikit melenceng, maka Tuhan izinkan sedikit tantangan dalam kehidupan kita supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Dan yang keempat, kita taat dan setia bukan karena ada hasilnya. Jadi kalau kita udah setia, udah berusaha tapi nggak ada hasil yang seperti yang kita harapkan, jangan kecewa ya. Jangan kecewa karena kita menunjukkan ketaatan itu karena Tuhan, dan pasti ada berkat yang Tuhan sediakan lewat ketaatan kita. Jadi hari ini marilah kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, dengan cara tingkatkanlah cinta kita kepada Tuhan yang bisa menerobos segala penghalang untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Haleluya.
Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Syukur. Terima kasih. Syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kiralabaya syakata karalabaya shan. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan pada saat ini. Mari kita melihat diri kita. Apakah cinta yang kita punya kepada Tuhan bisa bertahan sampai akhir? Seberapa besar nilai cinta kita kepada Tuhan? Apakah kita masih hanya sekedar taat atau hanya sekedar setia? Jikalau kita sudah taat dan setia, mari kita tingkatkan lebih lagi. Haleluya, glory bagimu. Mari kita menyembah Tuhan. Kita ungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Ya Allahku, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ini hati kami, mengingat setiap janji-janjimu dan perbuatanmu yang kau berikan bagi kami. Cintamu yang terlalu besar yang kau beri bagi kami. Kami mau membalasnya dengan hati yang mengasihimu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar cinta-Mu bagi kami. Biarlah kau melihat ada cinta yang kuat di dalam kami kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Ini seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh berjuang bersama meningkatkan kesetiaan kami, ketaatan kami kepadamu. Biarlah kami boleh bersama-sama meningkatkan kualitas hubungan kami dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya seluruh umat Tuhan di tempat ini memiliki cinta yang besar kepada Tuhan, yang dapat ditunjukkan lewat ketaatan akan firman Tuhan. Biar kami boleh lebih kreatif lagi ya Tuhan, untuk membangun hubungan kami dengan Engkau lewat persekutuan kami dengan-Mu setiap hari, lewat perenungan kami akan firman Tuhan, lewat ketekunan kami dalam menghadapi ujian yang Tuhan izinkan, dan lewat semangat kami untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biar kami boleh menggunakan fasilitas yang Tuhan sudah berikan, yaitu cinta-Mu yang begitu besar. Mengingat cinta-Mu yang luar biasa, darah-Mu yang Kau curahkan atas kami, dan mendengarkan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, dan memperhatikan perkataan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan biarlah lewat kerendahan hati kami datang kepada Tuhan ketika kami menghadapi ujian, pencobaan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tolong kami, urapi kami semuanya, supaya
hari-hari ke depan kami boleh berjuang untuk lebih dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Baik, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengajarkan pada kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan segala perintah-perintahnya. Kita menjadi anak Tuhan yang taat dan setia untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih untuk firman-Nya dari Ibu. Kita akan sama-sama memberikan persembahan. Saya mengundang tugas kolektor untuk maju. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada Tuhan untuk firman malam hari ini mengajar kepada kami taat dan setia. Saat kami mengasihi Engkau berarti itu adalah artinya mengerjakan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Setelah kami berikan persembahan, kami berikan dengan sukacita. Karena Kau Allah yang tidak pernah berhutang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Dan untuk minggu depan, hari Kamis, kan ada komsel jam 7 malam. Untuk hari Minggu kembali kita akan bertemu untuk ibadah raya jam 5 sore, untuk ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Terima kasih, demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk doa berkat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Mutiara. Baik, mari kita bangkit berdiri, semua semangat. Amin, haleluya. Biar kita terima berkat Tuhan hari ini. Kita agungkan, kita muliakan Dia. Dengan iman kita terima berkat Tuhan, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Biarlah kuasa Tuhan melingkupi kita semuanya pada hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib memberkati semua umat Tuhan di tempat ini. Kita berdiri di hadapannya hendak menerima kasih karunia-Nya, berkat-berkat-Nya yang akan menyertai kita sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah yang sudah kita terima sepanjang minggu kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami ucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Dan berkat-Mu juga turun atas seluruh umat-Mu di tempat ini. Seluruh keluarga umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan seluruh keluarga jemaat-Mu di tempat ini keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Keluarga yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh keluarga jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada hari ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati sesuai dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini, kekuatan baru bertambah-tambah untuk lebih lagi dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan kita berdoa untuk gerejanya di tempat ini. Ini adalah gereja-Mu, ini adalah milik-Mu, ini adalah umat-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang berkarya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya. Berkati seluruh jemaat Tuhan dan para pengurus dalam mengerjakan pekerjaan-Mu di tempat ini. Berikan urapan-Mu yang baru supaya kami bisa mengerjakannya dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Tuhan menolong kami tiba di tempat ini. Tuhan juga menyertai perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Demikian juga Tuhan untuk ibadah hari Minggu. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan kita. Kita akan terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Dibukanya pintu baru atasmu, pintu yang mengalirkan berkat-berkat baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diurapinya engkau dengan minyak yang baru, sehingga engkau memiliki hati yang baru, pikiran yang baru kepada Tuhan, bibir yang baru untuk memuji memuliakan Tuhan. Diurapinya engkau sehingga engkau bisa mengerjakan pekerjaanmu dengan hasil yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijadikannya engkau menjadi berkat di dalam rumahmu dan dimanapun engkau melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus disehatkannya tubuhmu dan ditolongnya engkau dalam segala pergumulanmu. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silahkan duduk kembali.